Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Fitriana, Prodi Akuntansi Syariah Kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang maksimalisasi laba dan peramalan penjualan yang diampu oleh Bapak Solehuddin. Pengertian maksimalisasi laba atau keuntungan adalah proses jangka pendek atau jangka panjang di mana perusahaan dapat menentukan tingkat harga, input, dan output yang akan menghasilkan total keuntungan yang maksimal. Untuk bisa memaksimalkan laba, maka perusahaan harus membuat 3 keputusan mendasar. Perusahaan harus membuat keputusan mengenai beberapa banyak output yang harus diproduksi, bagaimana cara diproduksi, dan seberapa banyak input yang harus digunakan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Keputusan perusahaan pada hal tersebut dapat menentukan laba yang bisa diraih. Perusahaan harus menentukan tingkat output yang tepat yang harus diproduksi agar profit maksimum diperoleh. Produksi pada tingkat yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari tingkat output yang seharusnya akan membuat laba tidak maksimum. Oleh karena itu, pada tingkat harga tertentu di pasar, perusahaan harus memutuskan berapa banyak output yang harus diproduksi. Selanjutnya yaitu tentang peramalan penjualan. Pengertian peramalan penjualan, budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Intinya, peramalan penjualan atau yang disebut dengan sales forecasting ialah teknik proyeksi permintaan langganan yang potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Pada umumnya, hasil dari suatu peramalan penjualan akan dijadikan rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal berikut. Yang pertama yaitu pendapat manajemen, yang kedua strategi-strategi yang direncanakan, yang ketiga keterkaitan dengan sumber daya, dan yang terakhir yaitu ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. Dengan adanya peramalan penjualan produk di suatu perusahaan, maka manajemen perusahaan tersebut akan dapat melangkah ke depan dengan lebih pasti. Atas dasar peramalan penjualan yang disusun ini, manajemen perusahaan akan dapat memperoleh gambaran tentang keadaan masa depan perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan untuk keperluan pelaksanaan perkiraan penjualan terdiri dari yang pertama yaitu analisa atas volume dan hasil penjualan dari beberapa periode yang lalu atau minimal 3 tahun. Yang kedua yaitu analisa atas keadaan pasar atau potensi pasar dan pasar potensial menurut waktu. Dan yang ketiga, analisis market share dan profit termasuk penetapan harga dan kebijakan harga. Dan yang terakhir yaitu analisa faktor eksternal lainnya. Selanjutnya yaitu hubungan peramalan dengan rencana. Peramalan bukan merupakan rencana. Peramalan di sini merupakan tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Peramalan penjualan menjadi suatu alat yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan. Dalam rencana penjualan, perusahaan termasuk memasukkan keputusan manajemen berdasarkan hasil ramalan, masukan lain, dan kebijakan manajemen tentang hal-hal yang berkaitan. Contoh, volume penjualan, harga, usaha penjualan, produksi, dan biaya-biaya. Selanjutnya yaitu tentang metode peramalan. Metode peramalan kualitatif atau forecast berdasarkan pendapatan atau judgment method digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Adapun berikut pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah yang pertama, pendapat salesman. Salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerahnya masing-masing. Yang kedua yaitu pendapat sales manager. Pada umumnya, estimasi kepala bagian penjualan dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. Hal ini juga disebabkan pendidikannya yang juga relatif lebih tinggi dan pengalamannya yang lebih luas dibanding di bidang penjualan. Yang ketiga yaitu pendapat para ahli. Kadang-kadang estimasi yang dilakukan oleh para salesman dan sales manager ada pertentangannya sehingga perusahaan perlu memperkerjakan para konsultan di dalam perusahaannya. Dan yang terakhir yaitu survei konsumen. Dan jika pendapat dari ketiga bagian di atas itu sangat kurang, maka perusahaan perlu meminta pendapat dari konsumen dengan cara melakukan survei atau penelitian kepada konsumen.
Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.